Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sara ala nahjihi. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama, sangat berkah ini dengan majlis ilmu, majlis Al-Quran, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembacaan surah As-Sajdah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari satu surat dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Ini adalah surat yang ke-31. Salah satu surat yang dinamakan dengan nama orang, Luqman namanya, bukan Nabi. Oh, Masya Allah. Ini Pak Luqman. Insya Allah terinspirasi dari surat Luqman ini. Surat ini adalah surat yang di dalamnya berisi nasihat dia kepada anaknya. Luqman ini dalam satu riwayat ayahnya namanya Unaqah bin Sa'dun. Hidup di masa Nabi Daud. Dalam satu riwayat di masa Nabi Ayyub. Yang jelas beliau itu bukan di masa Rasulullah atau sahabat atau setelahnya. Dan beliau bukan Nabi. Beliau bukan seorang nabi, bahkan dikatakan beliau itu orang yang berkulit hitam, berbibir tebal. Tapi ini ganteng Pak Luqman. Ceritanya begitu di Quran. Jadi Luqman al-Hakim, Luqman ahli hikmah, orang yang bijak itu adalah orang yang berkulit hitam, berbibir tebal. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan nilai manusia itu dari fisiknya. Oleh Allah dilahirkan dengan bentuk seperti itu, tapi diberi hati yang bersih. Di antara cerita tentang beliau dan anaknya yang bernama Taran. Anaknya namanya Taran. Suatu ketika beliau itu pergi ke pasar menaiki keledai. Oleh orang-orang dikatakan itu kasihan anaknya. Mungkin cerita ini sering panjenengan dengar. Ini bukan Abu Nawas. Ini kalau kita lihat ceritanya dinisbatkan kepada Luqman ini. Akhirnya Luqman ini turun. Orang tua enggak tahu kasihan ke anak, anaknya dibiarkan jalan sendirinya enak-enak.
turun, anaknya disuruh naik. Orang tetap menggunjing dia. Itu anak kurang ajar. Masa orang tuanya disuruh jalan, anaknya yang naik. Turun juga anaknya. Akhirnya mereka berdua naik bersama. Naik keledai itu bersama. Orang masih gunjing. Itu orang nggak punya akal atau gimana? Kasihan keledainya. Nah, kok berdua keledai kecil seperti itu menyiksa hewan. Ya turun lagi. Akhirnya turun keledainya yang dituntun, dia berdua berjalan. Masih diomongin lagi. Itu orang bodoh itu. Ada tunggangan kok dibiarkan nggak digunakan. Akhirnya Luqman ini bilang ke anaknya, itulah anakku manusia. Kita ini tidak ada benarnya. Pasti dibicarakan. Pasti digunjing. Sebaik apapun kamu. Karena tadi kan baik semua niatnya. Dari 4 kali kejadian tadi perubahan, itu Luqman dan anaknya baik semua. Yang pertama Luqman di atas, anaknya di bawah. Kan baik, menghormati orang tua. Anaknya di atas, ayahnya di bawah, kan baik, menyayangi anak. Dua-duanya di atas, adil. Biar yang satunya enggak naik, satunya enggak jalan. Dua-dua di bawah, ya adil juga. Nah, ternyata memang niat yang baik atau perbuatan baik itu, sebaik apapun itu, jangan pernah kita mengharapkan persepsi atau dukungan yang baik dari orang lain. Nah, kemudian dalam satu riwayat, disitulah kemudian Luqman menasihati anaknya. Jadi pada saat itu, Luqman menasihati anaknya, dan nasihat itu diabadikan di dalam Al-Quran. Itu salah satu cerita yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan cerita Luqman Al-Hakim. Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan fawatihus suwar al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini sudah dijelaskan di awal surat ini, karena Al-Quran itu dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah ini di awal ini suar. Huruf yang terputus-putus yang ada di awal ayat dari satu surat. Termasuk ayat Luqman ini diawali dengan alif lam mim. Dari sekian banyak makna dari alif lam mim ini, ada yang memaknai banyak puluhan. Alif lam mim itu artinya Al-Quran, alif lam mim itu artinya asma Allah, alif lam mim itu artinya nabi dan semisalnya. Tapi kebanyakan para ahli tafsir itu kalau menyingkat pembahasannya itu hanya mengatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang maha tahu dengan maksud dari alif lam mim itu. Karena Nabi tidak pernah menjelaskan Yasin itu namaku, enggak pernah. Nah, kita juga jangan terlalu yakin Yasin itu nama Nabi. Kalau Toha, iya. Toha nama Nabi SAW. Yasin masih diperdebatkan, walaupun banyak mengatakan itu nama Nabi. Tapi intinya, semua surat yang diawali dengan huruf-huruf yang terputus, menandakan bahwa surat ini harus diperhatikan, karena adanya surat itu diawali dengan huruf yang terputus, ditambih itu supaya kita itu memperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka ayatul kitabil hakim, itulah tanda atau ayat-ayat yang ada pada kitab yang berisi hikmah. Ini artinya Al-Quran. Al-Kitab itu artinya dalam ayat ini Al-Quran. Wa qala Hasanu at-Taurat wal Zabur.
Ada yang mengatakan diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullah taala, makna Alkitab dalam ayat ini adalah kitab Taurat dan kitab Zabur. Tapi Ibnu Katsir di sini menegaskan makna tilka ayatul kitabil hakim. Kitab yang dimaksud dalam ayat ini yang di dalamnya berisi hikmah adalah Al-Qur'an. Karena di ayat yang ketiga Allah mengatakan hudan wa rahmatan lil muhsinin. Al-Qur'an itu adalah petunjuk wa rahmatan dan rahmat lil muhsinina bagi orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran itu hudan wa rahmah. Dalam riwayat ini hudan wa syifa, petunjuk dan kesembuhan. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ini sifat dari orang-orang muhsin, orang baik. Ayat ini, ayat 4 dan ayat 5 itu hampir sama dengan ayat di surat Al-Baqarah, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi di sini wa yu'tuna az-zakata. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini wa hum bil akhirati hum yuqinun. Sama. Kalau ayat 5-nya sama dengan ayat 5 di sana. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini disebutkan 3 kriteria orang yang melakukan sholat. Iqamah itu ada yang memaknai melakukan sholat dengan baik. Itu iqamah. Jadi tidak bisa dikatakan orang itu menegakkan sholat kalau sholatnya banyak kesalahan di dalamnya atau tidak khusyuk. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan zakatnya. Wa hum bil akhirati hum yuqinun, mereka terhadap akhirat meyakini. Meyakini itu dengan hati. Maka orang kalau berpegang kepada 3 hal ini, selamat dunia akhirat. Selamat. Sholatnya dijaga, zakatnya ditunaikan. Zakat itu bisa bermakna zakat wajib yang diwajibkan syariat itu. Ada zakat fitrah di setiap akhir dari bulan Ramadan. Ada zakat mal. Zakat mal itu bagi yang sudah sampai nisab atau haul apabila disyaratkan. Karena panen itu enggak perlu haul. Orang punya sawah banyak, hasilnya itu enggak perlu nunggu setahun itu. Jadi ada beberapa zakat harus setahun, seperti emas. Sampean punya emas enggak digunakan setahun, disimpan. Emasnya disimpan. Nah itu kalau setahun masih tetap tidak digunakan, karena dibuat untuk persiapan-persiapan tertentu, tujuannya baik, tapi tetap harus dizakat, dikeluarkan. Kenapa emas? Karena emas itu tidak berubah dari zaman Nabi sampai sekarang. Makanya dikatakan kalau mau aman itu ya emas. Nabi itu pernah membeli kambing 1 dinar. 1 dinar kepingan, bukan dinar uang kertas itu. Kalau dinar Kuwait sekarang itu kan 1 dinarnya 53.000. Dinar Kuwait itu, tapi uang kertas, bukan uang emas itu. Uang kertas. Oman juga itu pakai kertas. Nah di zaman Nabi itu Nabi pernah membeli kambing 1 dinar. Nah dinar itu dibuat oleh Arqam bin Abil Arqam. Itu nilainya kalau sekarang sekitar 2,2 juta. Ya kan sama. Sekarang kalau kita mau beli kambing, ya harganya ya 2,2 juta itu.
Berarti harga di zaman Nabi dengan sekarang itu sama. Tapi kalau ukurannya emas. Jadi 1 dinar di masa Nabi dapat 1 kambing. Sekarang, andai kan ada uang dinar 1 keping itu, harganya 2,2 juta 1 dinar. Ya, dapat kambing juga. Nah, itu emas seperti itu. Tetapi emas ini harus dizakati. Nah, apakah uang juga harus dizakati? Iya, karena dikiaskan kepada emas. Jangan ikut pendapat enggak, uang bukan emas, tidak perlu dizakati. Enggak, karena uang itu adalah perwakilan dari emas. Perwakilan mau nukar apa, mau beli apa ya harus dengan uang. Kalau dulu dengan emas. Itu ditunaikan zakatnya. Kemudian makna dari zakat ini bisa bermakna mengeluarkan hartanya untuk infak. Orang yang diberi oleh Allah kelebihan rezeki itu ditunaikan infaknya. Memang tidak wajib, tapi ini akan menjadikan sebab keselamatan harta. Kalau zakat itu kewajiban. Kewajiban kalau tidak dilaksanakan dosa. Nah, kalau infak itu untuk menyelamatkan harta, untuk menyelamatkan saja di dunia ini. Makanya sebenarnya kita berinfak itu bukan menguntungkan orang lain, untuk kita sendiri. Silakan banyak wujuhul khair, tempat-tempat untuk berinfak itu ada. Itu sebenarnya untuk kita sendiri, untuk menjaga harta. Dan dalam satu riwayat, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu sebab penghalang dari musibah, bala. Itu keyakinan kita yang begitu. Keyakinan kita begitu. Bahkan Nabi mengatakan salasun muhlikat. Ada 3 yang akan menghancurkan manusia itu. Syuhun muta', syuhun muta'. Kekikiran yang diikuti. Karena kita lahir ini dilahirkan dalam keadaan kikir. Sampai sekarang kita punya satu sifat, gak bisa hilang dari kita, namanya kikir. Oh, ini kalau diginikan kita nggak punya. Ini kalau itu tetap ada sampai mati. Kata Nabi, muta'. Kalau diikuti terus ini, kita itu tidak berpikir luas. Ini kan menghancurkan diri kita sendiri, menghilangkan potensi kita. Kemudian yang kedua, hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Yang penting aku enak, yang penting aku puas. Urusan nanti begini begitu, terserah nanti belakangan. Orang begini ini hanya tinggal menunggu kehancurannya saja. Tidak bisa. Ya mungkin enak 1-2 tahun. Setelah itu dia akan merasakan akibat dari mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsihi. Orang yang ujub, merasa dirinya itu baik dan merasa hebat dan istimewa, ini namanya ujub terhadap dirinya sendiri. Itu menghancurkan katanya. Jadi kita jangan hanya berpikir dengan hawa nafsu kita, oh ini harta saya menghasilkan ini. Enggak. Kita lihat itu bagian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menguji kita. Salah satu ujiannya adalah kamu tetap pikir apa enggak? Keluarkan walaupun seberapa untuk infak dan kemaslahatan umat. Wa hum bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka itu terhadap akhiratnya tetap yakin. Tetap yakin, tetap akhirat. Kalau orang dunia ini yakin ada akhirat, maka dia masih ada keistiqomahan. Orang itu masih istiqomah kalau di hatinya masih ada keyakinan akhirat. Pasti dia punya keistiqomahan. Kalau sudah tidak meyakini, berarti kalau tidak meyakini ada keraguan, dia sudah mulai tidak istiqomah. Karena keistiqomahan itu penghalangnya 5. Orang itu bisa nggak istiqomah karena 5 hal. Yang pertama, saya sering menyampaikan ini, adalah setan. Setan yang ada dalam diri kita. Kita ini punya setan. Punya setan. Masing-masing kita ini punya setan. Nah, tapi Al-Quran mengatakan setan itu lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa.
Syaitan itu godaannya lemah. Nah, bagi siapa? Bagi yang pertama, mereka yang akalnya normal. Yang akalnya normal. Karena tidak ada godaan setan itu kecuali dia akan dibisiki oleh akalnya pasti. Mau minum khamr, akalnya bilang, kamu minum khamr itu konsekuensinya begini begini. Nah, itu biasanya begitu. Kemudian caranya untuk menghindarkan diri dari setan itu nggak bisa langsung menggoda, nggak bisa. Pasti dengan tahapan-tahapan. Makanya Al-Quran mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti tahapan-tahapan setan. Setan itu nggak bisa langsung, kamu begini, nggak bisa. Kamu minum khamr, nggak bisa. Pertama dihadirkan di otaknya. Iya. Kemudian ya terus. Ini namanya langkah-langkah setan. Kata Allah, gampang setan itu. Yang penting langkah pertama jangan diikuti. Saya sekarang mau memuaskan syahwat saya. Ini kan langkah pertama, bisikan itu jangan diikuti. Itu masih gampang. Kalau sudah mendekati itu semakin berat. Semakin langkah ini diikuti, semakin berat kita untuk kembali. Semakin kita mengikuti langkah-langkah mereka, tahapan-tahapan mereka untuk menghancurkan kita, semakin berat kita untuk balik. Maka seperti kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina." Zina itu jangan dekati. Kalau dekat kamu nggak akan kuat. Main perempuan itu gampang sebenarnya. Yang penting ketika mau pertama carikan alasan untuk tidak melakukan. Ketika terbetik di hatinya mau melakukan itu, hilangkan. Itu masih mudah. Tapi kalau sudah dekat, sudah kesempatan ada, kemampuan ada, dekat, mau balik kan? Sulit, berat. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan dijaga. Nah, keyakinan yang ada dalam diri seorang itu akan membawa kepada keuntungan. Allah berfirman, "Ulaika ala hudan min rabbihim." Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk min rabbihim dari Tuhannya. Nah, kita ini setiap hari bangun itu harus berpikir. Kita ini di atas petunjuk apa tidak? Nah, cirinya kita melaksanakan sholat, menunaikan zakat tadi, kemudian hati kita ini kembalikan kepada keyakinannya. Karena keyakinan manusia itu berubah. Nabi mengatakan manusia beriman itu pagi hari kadang jadi orang kafir, sore dia jadi orang mukmin. Atau sebaliknya, pagi dia orang beriman, sorenya sudah kafir. Itu keyakinannya gitu. Karena dalam hadis itu diilustrasikan dengan begini. Di antara sebab kekufurannya, dia mengatakan hari ini hujan karena bintang itu sudah muncul. Ada bintang di sebelah sana, kalau itu muncul biasanya hujan. Kalau bintang di sana muncul biasanya enggak hujan. Itu sebab kekufuran dalam makna keyakinannya berubah. Artinya apa? Ketika Nabi mengatakan ini, keyakinan kita ini tidak terus istiqomah di atas kebenaran. Maka kita harus sering merenungi diri. Kadang-kadang kita meyakini sesuatu itu melebihi keyakinan kita kepada Allah. Kadang-kadang begitu. Coba kita perhatikan. Keyakinan kita terhadap firman Allah terkadang menjadi penghalang kita untuk melihat Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang menguasai segala sesuatu. Ulaika ala hudan min rabbihim. Nah, cara untuk supaya tetap istiqomah itu salat ini harus tetap ditegakkan. Kalau itu kita kembali. Makanya kalau mau sholat itu jangan hanya asal ini kewajiban saja saya. Enggak. Ini kita itu mau kembali, mengembalikan keyakinan yang selama ini mungkin sudah rapuh. Ya, sholat ini kita keluar itu biasanya dari sholat yang kita laksanakan itu ada kehusyuan biasanya. Orang kalau sholat, setelah sholat itu mesti ada kehusyuan, ada
keyakinan, ada ketenangan, ada kelapangan. Itu diantara tujuan-tujuan sholat. Wa ulaika humul muflihun fid dunya wal akhirah. Tafsirnya begitu. Mereka orang yang beruntung fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Di dunia wal akhirah, dunia akhirat. Oh enggak Ustaz, enggak apa-apa. Di dunia enggak apa-apa, yang penting akhirat. Ya enggak. Para ulama mengatakan di dunia wal akhirah. Keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Dari sebagian manusia ada yang yashtari itu bisa bermakna membeli, ya, menukar. Lahwal hadisi, atau melakukan kalau ini. Lahwal hadis. Ini banyak makna. Lahwal hadis ini kalau kita artikan adalah perkataan yang sia-sia atau perkataan yang dusta. Itu lahwal hadis. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan kemudian menjadikan hal itu sebagai olok-olok. Yatakhidaha huzwa, perkara yang berkaitan dengan agama itu dijadikan, atau sabilillah itu ya, yatakhidaha huzwa, sebagai bahan olok-olok, atau menjadikan kebohongan itu sebagai bahan mengolok-olok agama. Itu ulaika lahum adzabun muhin, mereka lah yang akan mendapatkan siksa yang hina. Ada yang mengatakan yang dimaksud lahwal hadis yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah qala Ibnu Mas'ud fi qaulihi ta'ala, berkata Ibnu Mas'ud di dalam firman Allah taala, wa minan nasi man ishtari lahwal hadis qala huwa wallahi al-ghina. Lahwal hadis ini artinya lagu, nyanyian. Nyanyian. Nah, kalau kita melihat ayatnya, liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yatakhidaha huzwa. Lagu atau nyanyian yang bisa menyebabkan orang itu tersesat jalan Allah. Yang kedua, tidak ada ilmu di dalamnya yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, dengan itu kita menyepelekan agama. Nah, ini apakah, karena begini, kalau kita melihat secara fikih, hukum lagu itu masih ada perbedaan antara ulama. Karena juga lahwal hadis ini tidak semuanya memaknai al-ghina. Di antara yang memaknai itu adalah al-ghina, adalah nyanyian, itu Ibnu Mas'ud. Kemudian ada yang mengatakan nyanyian wal mazamir, yang ada al-mazamir itu bisa bermakna suling atau sesuatu yang musiknya. Ada yang mengatakan lahwal hadis ini adalah hadisul batil. Jadi ikhtiyaru hadisil batili ala hadisil haq. Ini perkataan batil, bukan, ini batil bukan nyanyian. Semua perkataan batil yang kemudian perkataan batil ini menentang perkataan yang benar, al-haq, wa ma yadhurru ala ma yanfa. Jadi perkataan yang membahayakan kepada yang bermanfaat itu namanya lahwul hadis. Ini antara makna lahwul hadis itu. Jadi tidak satu kata. Tidak satu kata. Adapun hukum lagu itu sendiri masih ada perbedaan. Tapi saya anjurkan, kalau yang menghafal Quran itu jangan sering dengar lagu. Itu berat nanti. Berat. Walaupun lagunya nasyid gitu. Nasyid. Kenapa? Saya sendiri merasakan mujarrab itu. Mujarrab itu. Menghafal Quran ini. Kadang-kadang dengar. Kan ada yang membolehkan itu.
Ada yang membolehkan dari ahli fikih. Mungkin yang jelas selama tidak menyesatkan kita, tidak isinya mengajak keluar dari agama, kemudian memuliakan maksiat, nah itu yang nggak boleh. Tapi walaupun itu sesuatu yang sifatnya ya nasyid lah istilahnya. Allah 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 Allah. Tapi akhirnya itu kita adaan kalau kita sedang hafal itu hafal Quran ya, itu ada sedikit perubahan. Jadi tidak fokus, tidak konsen. Nah itu. Monggo panjenengan ikut yang boleh atau enggak boleh, monggo. Karena jangan kemudian mengambil ayat ini sebagai dalil. Enggak boleh. Kenapa? Karena masih banyak penafsiran. Kemudian ada yang mengatakan dari Abu Umamah an Nabi SAW, la yahillu bai'ul mughniyat wa la syirauhunna. Ini yang dimaksud lahul hadis itu adalah penyanyinya, penyanyi-penyanyinya itu. Nah, itu. Ini masih banyak perbedaan di situ. Makanya untuk nasyid sendiri, kalau saya pribadi ya silakan selama tidak mengganggu, tidak mengganggu. Nasyid-nasyid itu, nah, di dalamnya ada syiar Islam. Nah, tapi kalau mengganggu, nggak baik. Fokus sholat, adzan masih tel, enggak. Jadi ada waktunya monggo kalau dengar. Karena Nabi SAW di hari raya pernah kedatangan tamu dari Ethiopia, perempuan, banyak joget-joget di masjid sambil nyanyi-nyanyi. Enggak tahu saya apa pakai rebana itu yang dinyanyikan apa karena enggak ada riwayat. Tapi yang jelas riwayat itu mereka nyanyi-nyanyi di masjid Nabi. Abu Bakar ketika itu ada Aisyah, ada Rasulullah. Abu Bakar tutup mata dari Aisyah. Aisyah, jangan lihat setan-setan itu. Kata Nabi, Abu Bakar, lepaskan tanganmu, biarkan. Abu Bakar lepaskan, karena Nabi yang nyuruh. Karena Nabi ketika mengatakan itu, melihat masih ada celah untuk bisa ini tidak menyesatkan, gitu. Tidak menyesatkan, tidak kemudian mencederai kehormatan-kehormatan yang ada di tempat itu. Itu dalilnya hadisnya sahih. Sahih. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhuha huzwa. Nah, itu kalau sudah dengan banyak mendengar itu kemudian kita tidak menghormati syiar agama ini, itu bahaya. Itu haram. Nah, itu yang kemudian dimaksud lahwal hadits. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira. Ini cirinya juga kalau dibaca kepadanya ayat-ayat kami. Nah ini cirinya. Walla mustakbiran. Walla berpaling mustakbiran dalam keadaan takabur. Takabur itu sombong. Ini berarti sudah mati. Makanya orang yang sering mendengar lagu itu hatinya mati. Bukan penyakitan. Hati yang mati itu kalau dengar nasihat itu nggak senang gitu, wes nggak senang. Nah, itu namanya hatinya mati. Bukan liver. Nah kita itu juga begitu Pak. Kita juga begitu. Kita ini hati kita kadang juga sering mati kan. Sering mati-matian gitu. Kadang-kadang ada nasihat itu kayaknya mau menentang terus. Itu hati kita mati. Maka jangan sampai, silakan yang mau mendengar itu silakan. Tapi jangan sampai hatimu menjadi mati gara-gara itu. Jangan menjadi mati. Ciri yang mati hatinya itu kalau idza tutla alaihi, dibacakan ayat-ayat Quran, walla berpaling mustakbiran dalam keadaan sombong. Apa itu model itu hatinya mati. Ka'allam yasma'a, seakan-akan mereka tidak mau mendengarnya. Ada yang begitu ya ada. Itu kebanyakan dengar lagu.
kebanyakan dengar lagu. Ya, dengar gak apa-apa lah yang baik-baik sedikit-sedikit. Saya punya kerabat sudah tua, dia suka dengar lagu-lagu klasik, klasik lagu-lagu dulu. Katanya, loh Pak, kok ini terus yang setel? Pokoknya lagu-lagu zaman dulu, saya nggak tahu siapa yang nyanyi, tapi zaman-zaman dulu. Kan, saya dengar teman-teman saya. Jadi kalau dengar ini hati tenang, tenang. Ya, tapi jangan keseringan, jangan sampai hati kita itu tenang dengan itu. Harusnya tenang dengan Al-Quran, dengan zikir. Ya sekali-kali nggak apa-apa lah, sambil ngopi, nostalgia. Tapi sekali lagi jangan sampai menutup hati, jangan sampai menutup hati. Ada yang begitu. Wa idza tutla 'alaihi ayatuna wa lam yastaghfirun kallam yasma'ha ka'anna fi udhunayhi wa qara. Ini yang dilarang. Seakan-akan ada sumbatan di telinganya. Jadi kalau yang selain lagu itu atau selain perkataan-perkataan batil, dia tidak mau mendengar, tidak mau berbicara. Kalau dikatakan dengan perkataan yang benar, dengan ayat-ayat Allah, dia kupingnya seakan-akan enggak bisa mendengar, seperti ada sumbatan. Ayatul muqbil Allah wal la'bi wat tarf. Ibnu Katsir mengatakan inilah orang yang sering melakukan kesia-siaan, permainan dan at-tarf. Tarf itu bisa bersenang-senang dengan musik, itu namanya at-tarf. Bersenang-senang dengan musik. Idza tuliyat alaihi ayatul qur'aniyah. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Quran, walla anha, dia berpaling dari ayat Quran itu, wa a'rada, dan menentang, wa adbara, membelakangi. Ka'annahu ma yasma'ha, seakan-akan dia tidak mendengar ayat-ayat Quran. Itu li'annahu yata'adza bisama'iha, karena dia merasa terganggu dengan mendengar ayat-ayat Quran. Sebenarnya orang ruqyah itu bukan karena ayatnya sebenarnya, itu dari kualitas Qur'annya, bacaannya. Ada orang ruqyah itu sebenarnya mau dibacakan ayat apa saja, kalau panjenengan bacanya baik, itu hilang apa setannya itu pergi. Memang ada bacaan-bacaan tertentu, memang ruqyah itu dibacakan qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tapi sebenarnya bukan kepada bacanya itu, kepada yang membacakan ruqyah itu, kepada yang membacakan. Ya walaupun ada ayat-ayat ruqyah. Makanya panjenengan kalau ada semacam ya kesurupan atau apa, ya panjenengan sebenarnya bukan di ayat di panjenengan sendiri. Kayak Umar itu ketika ada di Mesir, itu sebenarnya tulisannya kan kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah wahai sungai, kalau enggak ya enggak. Kering aja sekalian. Itu kan banyak bukan dari Umarnya, bukan itunya. Walaupun memang ayat itu sebagai sarana untuk supaya tersakiti. Ya, ayat ini, setan itu kalau dibacakan ayat Quran, apa saja itu tersakit. Enggak tenang, sakit. Nah, manusia juga demikian. Kalau mendengar ayat Quran merasa sakit, berarti dia itu setan yang berwujud manusia. Ya begitu. Apakah ada setan berwujud manusia? Ada. Nanti ditanya Rasulullah, setan itu apa? Dari jin atau dari manusia? Ada, jin ada. Manusia ada, setan itu ada. Hanya kita jangan kemudian sering mengatakan kamu setan karena menyinggung orang lain. Tapi boleh, nggak apa-apa. Kamu itu setan ya, tersinggung. Itu ada, setan manusia itu ada. Wah jangan artinya kita itu jangan mengeluh. Kalau boleh, ada dalilnya. Kita punya dalil, tapi jangan langsung keluarkan. Walaupun saya sering mendengar kata-kata itu muncul nih. Setan itu. Fabasyirhu bi'adzabin alim. Beri dia kabar tentang adab yang pedih. Yaumul qiyamati yu'limu, pada hari kiamat.
Kama ta'lamu bisama'i kitabillahi wa ayatihi, sebagaimana dia tidak mau mendengar ayat Allah dan Al-Quran, maka dia sekarang memberi balasan. Alladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.